Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Peramalan Penjualan Forecasting. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. 1. Riko Widianto. 2. Sesi Tansila Lianati. 3. Nurul Elia Komariati. 4. Devi Indriani. Pengertian peramalan penjualan. Peramalan penjualan atau perkiraan penjualan atau sales forecasting adalah proses memperkirakan pendapatan masa depan dengan memprediksi jumlah produk atau layanan yang akan dijual oleh unit penjual yang dapat berupa tenaga perorangan, tim penjual, atau perusahaan pada minggu, bulan, kuartal, atau tahun berikutnya. Tujuan forecast penjualan. Menurut Heiser dan Render, perkiraan atau forecasting memiliki tujuan sebagai berikut. A. Mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa lalu, serta melihat sejauh mana pengaruh di masa datang. B. Perkiraan diperlukan karena adanya time lag atau delay antara saat suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. C. Perkiraan merupakan dasar penyusunan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Manfaat forecast penjualan yaitu ada 1. Pengambilan keputusannya lebih baik tentang masa depan. 2. Pengurangan jalur penjualan dan perkiraan risiko. 3. Penyelarasan kuota penjualan dan ekspektasi pendapatan. 4. Pengurangan waktu yang dihabiskan untuk merencanakan cakupan wilayah dan menetapkan penetapan kuota. 5. Tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai tren di masa depan. 6. Kemampuan untuk memfokuskan tim penjualan pada peluang jalur penjualan berpenghasilan tinggi dan profit tinggi, yang menghasilkan tingkat kemenangan yang lebih baik. Selanjutnya ada langkah-langkah melakukan forecast penjualan. Apa saja sih langkah-langkah untuk melakukan forecast penjualan? Yang pertama itu ada pengumpulan data masa lalu. Pengumpulan data masa lalu di sini yaitu pengumpulan data penjualan pada tahun sebelumnya. Misalnya data penjualan pada 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, atau yang lainnya. Yang kedua, kita membuat plotting data. Membuat plotting data itu, di sini kita menyajikan data penjualan secara visual melalui grafik. Yang ketiga, kita melakukan estimasi mode. Melakukan estimasi mode itu kita menentukan model peramalan apa yang akan kita gunakan. Selanjutnya, setelah melakukan estimasi mode, kita melakukan peramalan. Setelah melakukan peramalan, langkah selanjutnya kita melakukan perbandingan. Perbandingan di sini bertujuan untuk menentukan metode apa yang paling tepat digunakan untuk peramalan penjualan tersebut. Langkah yang terakhir untuk melakukan forecast penjualan itu ada peramalan berdasarkan metode yang kita pilih. Artinya itu kita melakukan peramalan berdasarkan metode yang kita pilih, misalkan menggunakan metode tren bebas, tren semi average, atau bisa menggunakan metode yang lainnya, di mana metode-metode tersebut akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, di sini ada metode forecast penjualan. Metode forecast penjualan di sini antara lain ada metode tren bebas yang artinya yaitu suatu cara penerapan garis tren tanpa menggunakan rumus matematika. Namun bukan berarti bahwa garis tren dapat ditarik begitu saja tanpa menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Yang kedua ada metode tren semi average. Metode tren semi average itu cara untuk menentukan model tren selain menggunakan cara kuadrat terkecil. Nah, pada metode ini dari sekelompok data dibagi menjadi dua bagian yang sama. Yang ketiga ada metode tren matematis, di mana metode tren matematis di sini dibagi juga menjadi beberapa metode. Yang pertama ada metode tren moment. Metode tren moment adalah
Analisis yang dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk persamaan Y sama dengan A ditambah B dikali X. Yang kedua ada metode least square. Metode least square adalah suatu metode yang paling luas digunakan untuk menentukan persamaan tren data. Pada metode ini, metode kuadrat terkecil dibagi dalam dua kasus, yaitu kasus data genap dan kasus data ganjil. Yang terakhir ada metode regresi. Metode regresi adalah metode statistik yang melakukan prediksi menggunakan pengembangan hubungan matematis antara variabel, yaitu variabel dependen atau variabel Y dengan variabel independen atau variabel X. Atau pengertian dari metode regresi yaitu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel dengan variabel yang lainnya. Contoh soal, PT Bersama merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi biskuit. Data penjualan pada tahun 2018 sebagai berikut. Periode Januari, data penjualan sebesar 1.000 unit, Februari 1.250 unit, Maret 1.300 unit, April 1.350 unit, Mei 1.400 unit, Juni 1.500 unit, Juli 1.600 unit, Agustus 1.800 unit, September 1.900 unit, Oktober 1.950 unit, November 2.000 unit, dan Desember 2.100 unit. Maka berapakah jumlah nilai peramalan penjualan PT Bersama pada Januari 2019 apabila perusahaan menggunakan metode peramalan yang pertama yaitu trend moment, yang kedua metode peramalan least square. Untuk metode peramalan yang pertama yaitu trend moment, kita buat terlebih dahulu tabelnya yang terdiri dari 5 kolom, yaitu kolom periode, kolom kedua penjualan, kolom ketiga X, kolom keempat X, Y, kolom kelima X pangkat 2. Untuk periode dan penjualan dapat dilihat pada soal. Kemudian untuk kolom penjualan itu dijumlah totalnya 19.150. Untuk X, kita isi dari angka 0, kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya hingga periode Desember, maka totalnya menjadi 66. Untuk X, Y, kita peroleh dari kolom X dikali Y. Untuk periode Januari, jumlah X-nya 0, kemudian penjualannya 1.000 unit, maka 0 dikali 1.000, maka X, Y-nya 0. Kemudian pada bulan Februari, X-Y-nya 1.250 diperoleh dari kolom X 1 dan penjualannya 1.250 dan seterusnya. Maka total X, Y menjadi 119.050. Untuk kolom X, Y diperoleh dari kolom X dipangkatkan 2. Contohnya pada bulan Januari, X-nya 0 dipangkatkan 2, maka XY-nya 0. Pada periode Februari, X-nya 1 dipangkatkan 2, maka X pangkat 2-nya 1. Pada periode Maret, X-nya 2 dipangkatkan 2, maka X pangkat 2-nya 4, dan seterusnya. Kemudian total X pangkat 2-nya sebesar 506. Setelah kita membuat tabelnya, kita buat persamaan 1 dan persamaan 2. Untuk rumus persamaan 1, yaitu jumlah Y sama dengan N kali A ditambah B dikali jumlah X. 19.150 sama dengan 12 dikali A ditambah B dikali 66. Maka menghasilkan persamaan 1, 19.150 sama dengan 12A ditambah 66B. Kemudian persamaan 2-nya, rumusnya jumlah XY sama dengan A dikali jumlah X ditambah B dikali jumlah X pangkat 2.
Maka persamaan 2 yaitu 119.050 sama dengan 66A ditambah 506B. Setelah kita membuat persamaan 1 dan persamaan 2, kemudian kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 untuk memperoleh nilai B. Kita akan eliminasikan nilai A-nya. Persamaan 1, 1950 sama dengan 12A ditambah 66B. Untuk persamaan 2-nya 119.050 sama dengan 66A ditambah 506B. Untuk persamaan 1-nya kita kalikan 11 dan persamaan 2-nya kita kalikan 2 agar nilai A-nya itu sama karena akan kita eliminasi sehingga menghasilkan persamaan 1 yaitu 210.650 sama dengan 132A ditambah 726B. Untuk persamaan 2-nya menjadi 238.100 sama dengan 132A ditambah 1012B. Kita kurangkan persamaan 1 dan persamaan 2, maka menghasilkan min 27.450 sama dengan min 286B. Untuk mencari nilai B, maka kita bagi 286 dibagi 27450, maka B-nya sebesar 95,98. Jika sudah memperoleh nilai B, kemudian kita substitusikan nilai B ke persamaan 1. 1950 sama dengan 12A ditambah 66 dikali 95,98 hasilnya 19.150 sama dengan 12A ditambah 6.334,94, maka A-nya menjadi 1067,92. Maka kita masukkan ke rumus peramalan, yaitu Y sama dengan A plus B kali X. Maka Y-nya 1067,92 ditambah 95,98 dikali 12. Maka nilai Y sebesar 2219,7 atau bisa kita bulatkan menjadi 2220. Untuk metode yang kedua yaitu least square, kita juga sama harus membuat tabelnya terlebih dahulu yang terdiri dari 5 kolom. Kolom yang pertama yaitu periode, kolom kedua penjualan atau Y, kolom yang ketiga X, kolom keempat X pangkat 2, kolom yang kelima XY. Untuk kolom periode dan penjualan, sama seperti metode sebelumnya, kita lihat di soal. Untuk total penjualannya menjadi 19.150. Untuk bagian kolom X, kita cari nilai tengahnya terlebih dahulu. Karena ini datanya genap, maka nilai tengahnya itu ada 2, yaitu di periode Juni dan periode Juli. Karena ini genap, maka kita awali dengan angka 1. Dimulai dari bulan Juni min 1 dan bulan Juli 1. Kemudian untuk bulan Juni ke Mei itu kita lompat 2 angka. Jadi Juni ke Mei min 1, untuk Mei-nya min 3. Jadi kita lompati 222. Jadi untuk bulan Juni sampai Januari itu min 1, min 3, min 5, min 7, min 9, dan min 11. Untuk X-nya. Untuk bulan Juli
ke bawah itu positif, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11. Sehingga kolom X-nya totalnya menjadi 0. Untuk X pangkat 2 diperoleh dari X dipangkatkan 2. Untuk periode Januari itu X-nya kan ada min 11. Kita pangkatkan 2 maka menjadi 121. Kita taruh di kolom X pangkat 2. Untuk yang periode Februari X-nya min 9, kita pangkatkan 2, maka X pangkat 2-nya 81 dan seterusnya. Untuk total X pangkat 2 sebesar 572. Untuk X, Y diperoleh dari kolom X dikali Y. Contohnya pada bulan Januari, X-nya itu kan min 11, penjualannya 1000, maka min 11 dikali 1000 menghasilkan min 11.000. Kita masukkan di kolom XY. Untuk bulan Februari, X-nya min 9, penjualannya 1.250, maka min 9 dikali 1.250. Maka XY-nya min 11.250. Sehingga jumlah XY-nya sebesar 27.450. Kemudian kita akan mencari nilai A dan B. Untuk yang A diperoleh dari jumlah Y dibagi N. Jumlah Y-nya itu kan ada 19.150. Kemudian kita bagi dengan jumlah data. Jumlah datanya itu ada 12. Jumlah data itu N. Jadi A-nya 19.150 dibagi 12, maka menghasilkan 1.595,83. Untuk nilai B-nya kita cari dari jumlah XY dibagi jumlah X pangkat 2. Jumlah XY di sini yaitu 27.450 dibagi jumlah XY-nya 572. Maka nilai B-nya sebesar 47,99. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus peramalan, yaitu Y sama dengan A ditambah B kali X. A-nya kita masukkan sebesar 1.595,83 ditambah B sebesar 47,99 dikali 13. 13 ini dapat dari mana? 13 ini dapat dari bulan Januari. Karena kita kan akan mencari bulan peramalan di bulan Januari 2019, maka data bulan Januari itu 13. Karena Desembernya 11, maka loncat 2 untuk mencari X di bulan Januari, maka 13. Maka di sini X-nya 13, maka Y-nya sebesar 2.219,7 atau bisa dibulatkan sebesar 2.220. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.